Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu presentasi tentang alat penukar kalor sistem air conditioning. Sebelumnya, nama saya Ahmad Hari Ramadan. Nama saya Ahmad Fajri Tohri. Nama saya Ahmad Azizil. Nama saya Alfarik Akbar. Nama saya Dijan Satria Wijaya. Nama saya Arif Mawan. Baiklah, selanjutnya. Yang pertama, pengertian AC dari sistem air conditioning akan dibacakan oleh Ahmad Azizil. Baik, saya akan membacakan. Pengertian sistem AC. AC merupakan alat penukar kalor sebagai media penyejuk udara. AC menggunakan prinsip penukar kalor untuk mengambil panas dari udara di dalam ruangan dan membawanya keluar. Proses ini melibatkan evaporator yang mendinginkan udara melalui penguapan refrigeran dan kondensor yang membuang panas ke udara luar. Akibatnya, suhu udara di dalam ruangan menurun, menciptakan lingkungan yang lebih sejuk dan nyaman. Prinsip kerja AC sebagai alat penukar kalor. Penukar kalor adalah perangkat yang menjadi tempat terjadinya penukaran kalor antara dua fluida yang mempunyai temperatur berbeda. Pada penukaran kalor, fluida panas melepaskan kalor dan diterima oleh fluida dingin. Komponen penukar kalor pada AC melibatkan evaporator dan kondensor sebagai media pengubah suhu. Dengan prinsip penukar kalor ini, panas diambil dari udara di dalam ruangan melalui evaporator, dan dengan prinsip penukar kalor dan ditransfer ke refrigeran. Kemudian panas tersebut dibuang ke udara luar melalui kondensor. Selama proses ini, refrigeran berubah fase dari cair ke uap dan kembali ke cairan untuk memulai siklus kembali. Selanjutnya Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Azizil, yaitu kemudian ini adalah animasi video tentang alat penukar kalor sistem air conditioning. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya dari video ini. Yang pertama, ini merupakan proses sirkulasi refrigeran dari suction pipe, yaitu ini. Kemudian ini refrigeran ini dihisap dari pipa hisap, kemudian refrigeran memasuki kompresor dan menekan refrigeran atau freon. Jadi fungsi kompresor merupakan menghisap dan menekan freon dan menghasilkan freon bertekanan tinggi, yang kemudian freon ini disirkulasikan ke kondensor dalam bentuk gas menjadi cair. Nah, pada saat ini freon mengalir atau bersirkulasi menjadi gas. Kemudian pada saat di titik ini, di bawah ini, kemudian menjadi cair. Selanjutnya, refrigeran ini diuapkan oleh kipas ini dalam bentuk alat penukar kalor, yaitu kipas ini menjadi panasnya dibuang oleh kipas ini, dan kemudian refrigeran ini menuju ke sistem, yaitu sistem ekspansi atau katup ekspansi atau kapiler, kemudian dimasukkan ke dalam evaporator dan menjadi dingin. Nah, ini di evaporator freon dimampatkan menjadi embun, kemudian dalam bentuk cair, dan akan berubah lagi menjadi gas. Kemudian prosesnya akan terus menerus seperti itu. Jadi dinginnya dapat dihasilkan dari evaporator ini. Panas merupakan beremisi dari untuk kondensasi, kemudian ditransfer oleh udara.
udaranya itu tadi, medianya blower ini atau fan. Kemudian panas adalah transfer dari udara ke evaporator. Sirip evaporator ini dihisap kemudian menjadi freon yang berbentuk suhunya untuk mencukupi suhu di dalam ruangan. Mungkin itu saja. Selanjutnya, Baiklah, saya akan melanjutkan komponen utama AC. Yang pertama yaitu kompresor rotary atau AC ruang. Kompresor merupakan komponen utama dalam sistem pendingin udara yang dapat dikatakan sebagai jantung sistem pendingin udara karena berfungsi untuk menekan dan menghisap refrigeran yang berbentuk gas bertekanan tinggi dan bertekanan rendah, yang nantinya refrigeran akan bersirkulasi dalam sistem AC. Yang kedua ada kondensor. Kondensor adalah salah satu komponen utama dalam sistem AC atau sistem pendingin yang berfungsi untuk mengubah refrigeran dari keadaan gas menjadi keadaan cair. Yang ketiga ada strainer. Strainer merupakan sebuah komponen yang berfungsi sebagai penyaring kotoran yang terbawa oleh refrigeran yang mencegah kotoran masuk ke dalam komponen-komponen sensitif sistem seperti katup ekspansi, pipa-pipa, atau komponen lainnya yang dapat tersumbat atau terganggu kinerjanya akibat adanya kotoran di dalam sistem AC ruang atau split. Yang keempat ada pipa kapiler. Pipa kapiler merupakan komponen yang berperan memproses gas refrigeran menjadi liquid yang menghasilkan pengembunan pada evaporator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dejan Satria. Baiklah, saya akan melanjutkan komponen utama AC. Evaporator. Evaporator berfungsi untuk mengubah refrigeran dari keadaan cair menjadi keadaan gas. Proses ini disebut evaporasi. Evaporator biasanya terletak di dalam ruangan yang perlu didinginkan seperti di dalam unit AC, split atau indoor unit. Yang keenam, blower atau motor dan fan blower. Fungsi utama motor fan blower adalah menciptakan aliran udara yang diperlukan untuk sirkulasi udara dalam sistem tersebut. Ketika motor fan blower dihidupkan, putaran poros motor akan menggerakkan kipas blower. Kipas blower akan menghisap udara dari sekitarnya dan mendorongnya melalui saluran udara. Selain itu berfungsi sebagai perantara penukar kalor paksa antara komponen kondensor dan evaporator. Komponen utama AC, refrigeran. Refrigeran memiliki banyak jenis dimulai dari CFC, HFC, HC, dan masih banyak lagi. Pada saat ini biasanya digunakan jenis refrigeran AFC dikarenakan ramah lingkungan dan tidak merusak lapisan ozon. Refrigeran merupakan senyawa kimia yang bersifat titik didih, rendah tidak beracun dan tingkat kebakaran rendah, dan ada juga yang tinggi. Tergantung dari jenis refrigeran. Pada AC split umumnya menggunakan refrigeran jenis HFC R32. Baiklah, akan dilanjutkan oleh saudara Arif. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari hari tadi tentang cara kerja sistem AC. Yang pertama, kompresor. Kompresor menekan refrigeran berbentuk fluida gas bertekanan tinggi dan suhu yang tinggi. Yang kedua, panas yang dihasilkan oleh kompresor akan dilepaskan ke udara melalui kondensor. Ketika refrigeran dalam keadaan gas yang panas masuk ke kondensor, panas tersebut akan ditransfer ke udara sekitarnya melalui pipa yang terdapat pada kondensor. Udara luar yang melewati kondensor membantu dalam mendinginkan refrigeran, sehingga refrigeran mengalami kondensasi dan berubah menjadi cairan. Yang ketiga, kemudian refrigeran menuju strainer atau filter dryer untuk menyaring kotoran pada refrigeran yang bersirkulasi dari proses sebelumnya, supaya mencegah kotoran masuk ke dalam pipa kapiler. Pipa kapiler memiliki diameter yang kecil sehingga kotoran dapat menyumbat sistem pendingin, maka diperlukan strainer.
Yang keempat, cairan refrigen yang tekanannya dikurangi oleh katup ekspansi atau pipa kapiler memasuki unit indoor dengan tekanan yang suhu yang rendah. Yang kelima, refrigen yang berada dalam keadaan cair masuk ke evaporator dan mengalami proses evaporasi. Di udara di sekitar evaporator akan melewati sirip-sirip yang ada di dalamnya. Refrigen menyerap panas dari udara, menyebabkan udara menjadi lebih dingin dan menghasilkan efek pendinginan. Yang keenam, udara yang telah didinginkan dihembuskan oleh blower yang digerakkan oleh motor fan blower unit indoor, disirkulasikan ke ruangan dan proses ini terus berulang terus menerus. Baiklah, saya kira cukup. Mungkin itu saja penjelasan cara kerja sistem AC. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tarik Akbar. Baiklah, saya akan melanjutkan kesimpulannya, sistem AC bekerja dengan menggunakan refrigeran dan berbagai komponen utama, yaitu kompresor, kondensor, pipa kapiler sebagai katup ekspansi, dan evaporator untuk mendinginkan udara di dalam ruangan. Sistem AC bekerja dengan mengulangi siklus yang terdiri dari proses kompresi, kondensasi, evaporasi, dan sirkulasi udara dingin. Blower atau motor fan blower digunakan untuk menggerakkan kipas blower sebagai perantara penukar kalor panas dan dingin. Dan juga dapat dikatakan siklus refrigerasi atau proses pendinginan pada AC adalah proses termodinamika yang terjadi dalam sistem AC untuk memindahkan panas dari ruangan ke luar ruangan dan mendinginkan udara di dalam ruangan. Siklus ini melibatkan kompresi, kondensasi, ekspansi, dan evaporasi refrigeran. Prinsip-prinsip termodinamika seperti hukum gas ideal, pertukaran panas, dan perubahan fase berperan penting dalam menjelaskan dan menganalisis siklus refrigerasi. Sekian, terima kasih. Sekian itu saja dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.